Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyida Nur Aini dengan NIM A11-2024-157721. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS mata kuliah pemrograman web lanjut. Proyek yang saya kerjakan adalah pengembangan fitur promo pada aplikasi Sweetie Shop. Berdasarkan soal, terdapat 3 fitur utama yang harus ditambahkan, yaitu biaya jasa, voucher promo, dan free mouse. Selain itu, juga diperlukan perubahan pada database, helper, controller, view, serta proses penyimpanan transaksi. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana fitur tersebut bekerja mulai dari database hingga proses checkout. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian migration. Migration digunakan untuk mengubah struktur database secara otomatis menggunakan kode meter, sehingga kita tidak perlu menambahkan kolom secara manual melalui PHP MyAdmin. Pada migration ini, saya menambahkan 4 field. Yang pertama yaitu ada biaya jasa, ada voucher kode, ada diskon voucher, ada free mouse. Yang pertama, biaya jasa digunakan untuk menyimpan nominal biaya jasa yang dihitung oleh sistem. Yang kedua ada voucher kode, yaitu digunakan untuk menyimpan kode voucher yang dimasukkan oleh pelanggan saat checkout. Yang ketiga ada diskon voucher. Field ini digunakan untuk menyimpan nominal diskon yang diperoleh dari voucher. Yang terakhir ada free mouse, digunakan untuk menyimpan nilai hadiah sebesar 150.000 apabila pelanggan memenuhi syarat pembelian. Kemudian pada function down, apabila migration di rollback, maka keempat field tersebut akan dihapus kembali. Jadi output di migration ini adalah perubahan struktur tabel, transaction, sehingga dapat menyimpan seluruh data promo. Di sini berarti. Di sini bertambah ya kolomnya, ada biaya jasa, voucher kode, diskon voucher, dan free mouse. Selanjutnya ada helper. Helper digunakan untuk proses perhitungan bisnis ditempatkan pada satu file sehingga controller menjadi lebih sederhana dan mudah dipelihara. Function pertama yaitu hitung biaya jasa. Function ini menerima satu parameter yaitu total harga pembelian. Apabila total harga kurang dari atau sama dengan 10 juta, maka function mengembalikan biaya jasa sebesar 1%. Sedangkan apabila total harga lebih dari 10 juta, maka function mengembalikan biaya jasa sebesar 2%. Sebagai contoh, apabila total pembelian 17 juta, maka output dari function ini bernilai 355.000. Output inilah yang nantinya digunakan oleh controller. Di function kedua ada hitung diskon voucher. Function ini menerima 2 parameter yaitu total harga dan kode voucher. Nih, total harga dan kode voucher kode. Kemudian sistem melakukan pengecekan menggunakan sweet cache. Apabila voucher yang dimasukkan promo 2025, maka function mengembalikan diskon sebesar 10%. Sedangkan promo 2026 menghasilkan diskon sebesar 15%. Akhir tahun menghasilkan diskon sebesar 25%. Apabila kode voucher tidak sesuai, maka function mengembalikan nilai 0. Function ketiga yaitu hitung free mouse. Function ini menerima parameter total harga. Apabila total pembelian lebih dari 15 juta, maka function mengembalikan nilai 150.000. Apabila kurang dari atau sama dengan 15 juta, maka function mengembalikan nilai 0. Output dari function ini digunakan untuk mengurangi total pembayaran karena dianggap sebagai hadiah langsung. Selanjutnya, ada di controller, checkout controller, atau transaksi controller. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan function checkout. Function checkout. Function ini dijalankan ketika pengguna membuka halaman checkout. Pertama, sistem mengambil seluruh isi keranjang menggunakan chart library. Kemudian, sistem menghitung total belanja. Selanjutnya, controller memanggil helper. Helper pertama menghitung biaya jasa. Helper kedua menghitung diskon voucher. Karena halaman pertama dibuka belum ada voucher yang dimasukkan, maka nilai diskon voucher masih 0. Kemudian, helper ketiga menghitung free mouse. Seluruh hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam array data. Array data inilah yang dikirim menuju halaman checkout menggunakan return view. Jadi, output dari function checkout ini adalah halaman checkout yang sudah berisi data produk, subtotal, biaya jasa, voucher, free mouse, dan ongkir. Selanjutnya, controller check voucher.
Function ini digunakan ketika pelanggan memasukkan kode voucher. Data voucher dikirim menggunakan AJAK, sehingga halaman tidak perlu di-refresh. Controller menerima dua input, yaitu total pembelian dan kode voucher. Kemudian, controller memanggil helper untuk menghitung biaya jasa, diskon voucher, dan free mouse. Setelah selesai dihitung, controller mengirimkan hasil tersebut dalam format JSON. JSON tersebut kemudian diterima oleh JavaScript untuk memperbarui tampilan checkout secara otomatis. Selanjutnya, ada di vCheckout PHP. Pada halaman checkout, terdapat ringkasan transaksi. Bagian pertama menampilkan subtotal pembelian. Kemudian ditampilkan kode voucher. Setelah itu ditampilkan biaya jasa. Kemudian ditampilkan free mouse apabila pelanggan memenuhi syarat. Selanjutnya, sistem menghitung subtotal setelah seluruh promo diterapkan. Terakhir, sistem menampilkan grand total yang sudah ditambah ongkir. Jadi, pelanggan dapat melihat seluruh rincian pembayaran dengan jelas. Selanjutnya, masuk ke function hitung total. Function ini berfungsi untuk menghitung ulang total pembayaran secara real time. Pertama, pada sistem menghitung subtotal setelah ditambah, biaya jasa akan dikurangi, diskon voucher, dan free mouse. Selanjutnya, subtotal tersebut ditambah ongkir sehingga menghasilkan grand total. Kemudian, JavaScript memperbarui tampilan total pembayaran. Selain itu, nilai grand total juga disimpan pada input hidden sehingga ketika tombol checkout ditekan, nanti nilai tersebut ikut terkirim ke controller. Dengan demikian, total pembayaran yang disimpan di database sama dengan yang ditampilkan di pengguna. Selanjutnya di function buy. Function buy itu di transaksi controller. Selanjutnya saya akan menjelaskan function buy. Function ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol buat pesanan. Nih. Pertama, sistem mengambil seluruh data produk yang ada di keranjang, kemudian menghitung subtotal pembelian, selanjutnya mengambil kode voucher dari form, kemudian memanggil helper untuk menghitung biaya jasa, diskon, dan free mouse. Setelah itu mengambil ongkir yang dipilih pengguna, kemudian sistem menghitung grand total menggunakan rumus subtotal ditambah biaya, dikurang diskon voucher, dikurang free mouse, ditambah ongkir. Apabila seluruh data berhasil dihitung, maka transaksi disimpan ke tabel transaction. Selanjutnya, setiap produk disimpan ke tabel transaction detail. Nih. Apabila semua proses berhasil, maka keranjang dikosongkan. Jadi, output function buy adalah data transaksi yang sudah lengkap beserta seluruh informasi promo. Selanjutnya, saya akan mencoba test case sesuai yang ada pada soal UAS. Yang pertama, yaitu membeli satu produk Lenovo tanpa voucher. Satu produk Lenovo tanpa voucher. Saya membeli produk Lenovo dengan harga 6.299.000. Karena total pembelian belum 15 juta, maka pelanggan tidak memperoleh free mouse. Grand total yang ditampilkan sesuai pada soal 6.361.990. Kita coba. Ketika diklik, transaksi ini akan masuk ke database dan akan memperbarui tabel transaction. Nih, Aswani 78 karena nggak masukin kode voucher jadi kosong, nggak dapat diskon voucher dan nggak dapat free mouse. Selanjutnya beli 2 VivoBook, Asus VivoBook beli 2. Ini nanti berarti totalnya sekitar 14 juta kurang harusnya. Ya, jadi subtotalnya 13.798. Karena masih kurang dari 15 juta, maka tidak dapat free mouse. Di test case 2 ini suruh pakai promo 2025. Kita coba masukin dulu alamatnya.
promo 2025. Diskon vouchernya sebesar 1.379.800. Sama. Itu coba buat pesanan. Sudah masuk, ini kode promonya juga sudah masuk, diskon vouchernya sudah masuk, tapi karena kurang dari 15 juta maka belum dapat free mouse. Selanjutnya tes case ketiga, saya membeli 2 laptop TAF dengan promo akhir tahun. Beli 2 TAF. Nah, karena di sini sudah lebih dari 15 juta, maka mendapatkan free mouse. Tuh. Terus kita tambahkan alamatnya dan tambah kode vouchernya akhir tahun. Di sini. Tuh. Jadi diskon vouchernya 5.449.500. Coba lihat di sini. 4 juta, 5 juta. Oh, 5 juta. 5.449. Sama. Di free mouse juga sama. Totalnya 16.634.460. Biaya jasa juga berubah menjadi 2% sesuai ketentuan soal. Kita buat pesanan. Masuk ke transaksi. Tuh, masuk ada biaya jasa, voucher kodenya masuk, diskon vouchernya masuk, free mouse-nya juga sudah ada karena sudah lebih dari 15 juta. Selanjutnya tes case keempat, saya beli TAF dan Vivo Book. Beli TAF sama Vivo Book. Kemudian saya masukin alamat dulu. Nice. Terus di sini disuruh pakai promo 2026. Berarti ini promonya 15%. Karena total pembelian melebihi 15 juta, maka mendapatkan free mouse. Seluruh komponen pembayaran dihitung secara otomatis sesuai dengan test case. Jadi di sini diskon vouchernya 2669. Totalnya 15.334.260. Kita buat pesanan. Coba. Di sini masuk. Sudah masuk, ini transaksi ke-28. Ada di promo 2026. Biaya jasa masuk, voucher kode masuk, diskon voucher masuk, free mouse juga masuk. Yang terakhir, beli 1 TAF dan masukkan kode salah. Beli 1 TAF dan masukkan kode salah. Masukkan alamat dulu. Kode salah. Nah, di sini tidak terjadi perubahan karena saya memasukkan kode voucher yang tidak sesuai. Di sini tidak dapat free mouse karena kurang dari 15 juta. Biaya jasa 1%. Karena kode voucher tidak terdaftar, maka diskon voucher jadi 0. Namun biaya jasa tetap dihitung sesuai aturan. Dan free mouse hanya diberikan apabila total memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu membedakan voucher yang valid dan yang tidak valid. Nah, berdasarkan implementasi yang telah saya lakukan, seluruh fitur pada soal telah berhasil diterapkan. Saya berhasil menambahkan field baru pada database menggunakan migration. Saya membuat helper untuk memisahkan proses perhitungan bisnis sehingga controller menjadi lebih sederhana. Saya juga menyimpan seluruh data promo ke dalam database dan menampilkan rincian pembayaran secara angka pada halaman checkout. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.